Cuaca panas 2023 membuat kekhawatiran akan pangan, terutama untuk tanaman padi yang membutuhkan banyak air dalam menanamnya. Three countries, Somalia, Ethiopia, Kenya, they represent 2% of the global population, and they represent 70% of extreme food insecurity. Bayangin deh, negara-negara di benua Afrika yang selama ini sering diberitakan soal konflik, kelaparan, dan kemiskinan, tiba-tiba datang ke Indonesia. Bukan buat minta bantuan hibah, tapi ngajak kerja sama. Bukan soal tambang, bukan soal militer, tapi pangan. Ya, pangan. Sesuatu yang selama ini Indonesia sendiri sering repot ngurusinnya. Tapi sekarang, justru negara-negara dari seberang benua sana datang karena mereka percaya Indonesia punya sesuatu yang mereka butuhin. Ketahanan pangan yang mulai terbukti tangguh di tengah krisis global. Cerita ini nggak muncul tiba-tiba. Krisis pangan dunia makin parah sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari cuaca ekstrem yang bikin gagal panen, sampai perang Rusia dan Ukraina yang ngacauin pasokan gandum ke berbagai penjuru dunia. Di benua Afrika, dampaknya terasa banget. Negara-negara seperti Ethiopia, Sudan, Kenya, bahkan Nigeria menghadapi masalah serius, tanah yang makin kering, curah hujan yang enggak menentu, dan ketergantungan tinggi pada impor bahan pangan. Sementara ekonomi mereka masih belum stabil, dan harga pangan dunia terus melonjak, bikin jutaan orang makin sulit buat sekadar makan 3 kali sehari. Di tengah kondisi ini, mereka mulai ngelirik alternatif baru. Daripada terus-terusan bergantung pada negara-negara barat yang kadang terlalu banyak syarat dan kepentingan, negara-negara Afrika mulai melirik kerjasama horizontal. Sama-sama negara berkembang, sama-sama punya pengalaman menghadapi tantangan serupa. Dan dari situ, mereka menemukan Indonesia. Negara kepulauan yang luas, punya beragam jenis lahan pertanian, dan yang paling penting, berhasil ngebuktiin bahwa kemandirian pangan bukan sekadar wacana. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia udah berhasil memperkuat cadangan beras, meningkatkan produktivitas pertanian, dan bahkan mulai mengekspor ke beberapa negara tetangga. Menariknya, pemerintah Indonesia menyambut ini dengan antusias. Presiden langsung menggelar rapat terbatas, beberapa kementerian terlibat aktif, dan perusahaan-perusahaan agrobisnis nasional mulai dilibatkan dalam skema besar ini. Bahkan, beberapa BUMN dan startup pertanian digital Indonesia udah mulai siapkan tim untuk eksplorasi langsung ke Afrika. Karena ini bukan cuma soal ekspor-impor, tapi tentang bagaimana Indonesia bisa hadir sebagai mitra pembangunan, bukan sekadar pedagang. Cuaca panas 2023 membuat kekhawatiran akan pangan, terutama untuk tanaman padi yang membutuhkan banyak air dalam menanamnya. Selain itu, salah satu negara pengekspor beras terbesar seperti India mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan ekspor. Pembatasan ekspor beras yang dilakukan India ini beralasan guna menjaga pasokan pangan dalam negaranya. Hal ini membuat harga beras merangkak meroket naik, seperti beras asal Thailand yang saat ini harganya mengalami kenaikan tertinggi sejak 2008. Mengutip Bloomberg, beras putih dari Thailand itu kenaikannya hingga 5% dari patokan harga Asia menjadi 648 US dollar per ton. Tingginya harga beras ini menjadi ladang keuntungan baru bagi negara produsen beras terbesar kedua di dunia ini. Serangan India memberikan peluang bagi produsen beras Thailand, terutama di Afrika yang mengkonsumsi beras dalam jumlah besar dari India, kata Jurin Laksmawisit, Menteri Perdagangan Thailand. Walaupun menjadi berkah bagi negara produsen beras lain, penutupan keran ekspor beras India ini bisa menjadi bencana bagi negara-negara lain. Melansir dari DW, tahun lalu India mengekspor sekitar 22 juta ton beras ke 140 negara, yang merupakan sekitar 40% dari perdagangan global. Bagi kawasan Afrika Sahara, larangan ekspor beras non-basmati India kemungkinan akan memperburuk kerawanan pangan. Hal ini karena negara-negara itu sangat bergantung pada India sebagai pemasok beras utama mereka. يومين في الشارع جينا من هناك عشان الحرب جينا نفتش ومهن نسكنه
ونقعدوا قبل المدرسة مأكولات دايرين ناكلوا دايرين نشربوا دايرين نقعدوا. The rates of malnutrition are high. We are finding that the most impacted are the women and children. It's 40 degrees here today. People, as you see, arrive with very little, if anything at all. They're being registered, they're being given basic support, and then they're being asked to move further into South Sudan. Three countries, Somalia, Ethiopia, Kenya, they represent 2% of the global population, and they represent 70% of extreme food insecurity. 12% of people in need worldwide, 12% of the world's malnourished children live in those three countries. And the worst effects are in Somalia. We believe that the current famine could be twice as bad as the 2011 famine, which killed 260,000 people. Our teams on the ground report that people have already started dying from starvation and from the associated diseases, the vulnerabilities that go with it. And hunger is worsening week by week. Since April, the number of people facing famine conditions in Somalia has risen 160%. Dari sisi geopolitik, langkah ini punya makna strategis. Indonesia mulai memainkan peran sebagai negara selatan yang bisa jadi pemimpin di antara negara-negara berkembang. Selama ini narasi besar dunia selalu didominasi oleh negara maju. Tapi sekarang, Indonesia mencoba mengubah arah. Bukan cuma ngomong soal perubahan iklim atau keadilan ekonomi di forum-forum global, tapi langsung turun tangan, bantu negara lain memperkuat fondasi paling dasar, ketahanan pangan. Ini juga bikin posisi tawar Indonesia makin kuat di forum internasional. Nggak lagi cuma jadi pendengar, tapi pelaku. Dan itu nggak bisa diremehkan. Secara ekonomi, peluangnya luar biasa besar. Afrika diperkirakan akan mengalami lonjakan populasi drastis dalam beberapa dekade ke depan. Permintaan pangan bakal naik tajam, dan siapapun yang bisa masuk ke pasar itu lebih awal akan punya posisi kuat. Kalau Indonesia bisa jadi mitra strategis dalam menyediakan pangan dan teknologi tani, maka ekspor non-migas kita bisa melonjak tajam. Bukan cuma beras atau jagung, tapi juga alat pertanian, pupuk, bahkan sistem pertanian digital. Tentu, ini semua butuh kerja keras. Pemerintah harus benar-benar serius. Nggak cukup dengan seremoni dan pidato indah. Harus ada tindak lanjut yang nyata. Investasi di riset, perlindungan petani lokal, penyederhanaan birokrasi ekspor, dan diplomasi pangan yang aktif. Tapi kalau semua itu bisa dijalankan, maka ini bisa jadi salah satu lompatan besar Indonesia di abad 21. Dari negara berkembang yang sering dipandang sebelah mata, jadi negara yang menopang dunia lewat pangan. Dan yang paling penting, ini semua bukan mimpi kosong. Afrika datang ke Indonesia bukan karena terpaksa, tapi karena percaya. Dan sekarang, tinggal kita sendiri yang menentukan, mau sekadar jadi ladang ekspor sesaat, atau jadi pemimpin global di bidang yang paling mendasar, menyediakan makanan untuk umat manusia. Kalau kamu merasa cerita ini penting dan membanggakan, jangan diam aja. Bagikan ke orang-orang terdekat kamu, karena siapa tahu masa depan dunia ada di tangan petani kita sendiri.